Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi dengan kami tim Kelana Keliling Langka nih ceritanya. Jadi hari ini kita berada di apa namanya studio ya, studio PWI Langka. Ini istimewa. Tamu kita ini orang yang sudah tidak asing lagi, ya kan? Bapak M. Masud SH.MH. Biasa kita kenal atau kita sebut dengan Pak Dimas atau Ketua Dimas. Hanya adalah seorang pengacara yang notabene dekat dengan para wartawan. Nah, ini istimewa nih. Jadi sekali panggil aja datang ya. Yang penting tidak sibuk dan ada waktu lah. Jadi di dalam suasana Lebaran, karena ini masih Lebaran, tidak lupa kami ucapkan selamat Lebaran, selamat Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi Ketua, selamat sore Ketua. Jumpa lagi setelah kemarin berpuasa 1 bulan nggak ketemu kita ya. Hari ini ketemu lagi. Oke, ada yang banyak, ada dan banyak nih yang kami cakap dulu. Udah lama nggak ketemu. Nah, kira-kira sehat Ketua nih? Alhamdulillah sehat. Itu dulu tanya dulu. Iya. Nah, jadi ada harapan tuh nanya yang lain-lain. Kalau nggak sehat kemana mananya? Awak belum apa-apa orang Ketua ini gentar dulu kan nama itu. Istimewa gitu ada yang punya nih yang membuat kita gentar ini lah. Ditengok lagi tidak tuh lebih strong kita ya kan. Jadi itu kira-kira ini kan Pak Ondim udah duduk ya, udah dilatih ya kan. Kita tuh ya dukung tuh ya kan. Apalah tanggapan, komentar dan harapan Ketua sama kita, harapan masyarakat juga kan terkait dengan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati kita saat ini. Iya, alhamdulillah ya. Pak Ondim atau Sah Apandin ya, Haji Sah Apandin, alhamdulillah pada tanggal 20 Februari 2025 bersama dengan 961 kepala daerah se-Indonesia telah dilantik di Istana Negara, itu kita semua tahu. Nah, setelah itu maka hari ini beliau sudah sah ya menjadi bupati ya, yang sebelumnya diusung, dicalonkan dan hari ini sudah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Langkat periode 2025 sampai 2030 berpasangan dengan Ibu Rita Boru Surbakti. Nah, hari ini kita harus mengakui beliau adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tidak ada lagi kelompok-kelompok yang masih terpisah, yang masih terkotak. Tidak ada lagi, semua harus dilebur. Pak Ondim juga berulang-ulang di dalam beberapa acara penting yang ada dihadiri oleh banyak masyarakat, seperti beberapa waktu yang lalu itu ada acara buka puasa bersama di gedung Jentera Malai atau rumah dinas bupati. Di situ beliau mengatakan sudah tidak ada lagi pemisah. Hari ini beliau adalah kepala daerah dan semuanya adalah masyarakat. Dan yang paling luar biasa, beliau mengundang timbangnya Pak Iskandar pada masa itu. Saya yang mengantarkan depan pintu itu. Hadir. Itu luar biasa. Ya kan? Jadi kalau kita belum bisa. Belum. Saya gini, yang menjadi pertanyaan saya ini adalah mengapa Bang Budi ya menanyakan tentang Pak Haji Sah Apandin kepada saya gitu. Kenapa Bapak atau Bang Budi itu menanyakan tentang Pak Ondim itu kepada saya? Kita kan mau tahu apa pendapat pandangan Ketua. Sebagai apa? Ya, sebagai masyarakat. Sebagai masyarakat. Jadi saya sampaikan kepada Pak Budi dan semua kita yang ada di sini ya, saya itu bukan hanya sebagai masyarakat Kabupaten Langkat yang kepala daerahnya adalah Sah Apandin, tapi saya punya hubungan emosional, hubungan yang sangat dekat. Saya sebagai ketua advokasi jaringan Ondim. Ajo ya. Advokasi jaringan Ondim itu dibentuk pada tanggal 20 Maret
2023. 23. 23. Ya. Pada saat itu sudah hampir habis masa beliau menjabat sebagai PLT. Ya. Ya, itu dibentuk. Nanti nggak saya senggol itu supaya Ketua jelaskan. Ya saya sengaja jelaskan supaya ingat dan tahu, gitu kan. Saya tidak sebagai masyarakat, gitu. Bahkan ada lebih daripada itu. Itu ya. Ya, itu. Jadi Jadi, kalau nanti saya jelaskan, tak ada lagi yang Ketua jelaskan lagi kan gitu kan. iya. Jadi itu. Ya, alhamdulillah proses demokrasi sudah selesai. Penyelenggara pesta demokrasi berhasil. KPU, partai politik yang mengusung, pihak kepolisian, pihak TNI, Semua berjalan masyarakat. tertib, aman dan lancar ya kan. Ya, alhamdulillah Itu itulah penting. langkat berkah, langkat bertuah itu. Iya. Nah, itu. Jadi waktu pilkada itu ya bisa dibilang agak-agak apa namanya? Kalau persaingan ya kan. Gesekan Biasa, atau kan? beda pendapat itu biasa. Tapi setelah Pesta itu demokrasi. ya, kan? Sekarang udah Alhamdulillah. jumpa-jumpa lagi kawan lagi. Sudah, alhamdulillah. Yang ketua menjadi kan kawan lagi. Kawan ketua itu. Yang mana itu? Calon bupati. Enggak, Pak Jari. Oh, Pak Jari. Dia kan berdukung sana, jumpa sama ketua, kan kawan lagi. Ya, Masa alhamdulillah. dulu pilkada itu aja ribut ibaratnya. Setelah itu enggak lagi. Iya, alhamdulillah lah semua sudah. Nah, iya ada berjalan. kawan lagi kita. Nah, lagi itu 102. Kita semua adalah masyarakat Kabupaten Langkat di bawah Iya. pimpinan Pak Ondim. Nah, Iya. itu. Jadi itu Pak Ondim ini ya, luar biasa lah kita bilang. Itu kan sebagai manusia biasa sama kayak kita ya. Pasti ada juga lah kelemahannya, kekurangannya, kayak gitu kan. Baik dia sebagai manusia tadi dan sebagai pemimpin juga. Iya. Jadi sampai saat ini masih ada lah yang diribet-ribetkan orang, misalnya jalan rusak, Pak Bupati kemana nanti jalan rusak, itu baik di demo lah. Iya. Kalau Apalah komentar tentang begitu? ya kalau ada apa ya hari ini aspirasi ya masyarakat Langkat itu cerdas, masyarakat Langkat itu tidak ada yang membuat keributan, tetapi mereka menyampaikan aspirasi dengan caranya, dengan cara berorasi, dengan cara membuat statement di media sosial dan dengan cara berbagai macam yang mereka pahami ya. Inti itu sampai. Nah kalau saya rasa Pak Ondim itu tidak menganggap itu sebagai kritik. Iya. Tidak. Kenyataan ya. Beliau menjabat dari tanggal 20 Februari ya, Februari. 20 bulan 2. Hari ini bulan April. April tanggal Tanggal berapa nih? tanggal 11 11 ya. tanggal 11 ya. Belum genap 2 bulan kan? Iya. Jadi kalau belum lagi genap 2 bulan, apa yang baru Bisa dibuat ya. dibuat? Artinya hari ini kan masih tahapan silaturahmi walaupun sudah mengenal kan dan menyatukan visi misi lah dengan penyelenggara pemerintah, ada legislatif, yudikatif dan lain-lain kan gitu kan. Nah, itu. Jadi tidak bisa langsung melaksanakan apa yang menjadi yang menjadi keinginan masyarakat luas. Terus dia bakal- Iya, karena semuanya kan ada proses. proses. Kalaulah mengenai jalan di Kabupaten Langkat ini ada beberapa yang jalan itu tidak ditangani melalui APBD Langkat dan tidak diurus oleh pemerintah Kabupaten Langkat. Ada beberapa, ada jalan provinsi ya, ada negara ya. jalan negara, ada. Bukan pusat ya. Iya, jadi itu butuh koordinasi, butuh kerjasama kan. Intinya masyarakat bersabar. Tidak ada niat ataupun keinginan Pak Ondim itu tentunya untuk tidak memperbaiki melakukan masyarakat dulu, untuk melaksanakan amanah yang disampaikan kepada beliau itu tidak baik. Pasti beliau menginginkan hal yang sangat baik. Kemudian juga masalah perbaikan pendidikan. Pendidikan kita ini kan satu sisi bagus, cuma banyak juga yang marah-marah. Lembaga pendidikan Kabupaten Langkat memang belum lama ini ada musibah ya, yang semua orang tahu, musibah terkait adanya tindak pidana korupsi ya dalam pengrekrutan P3K ya. Tetapi ini masih dalam proses hukum, tentunya di masa kepemimpinan Pak Ondim ini akan dilakukan perbaikan yang sangat serius. Sudah pasti itu ya. Sudah pasti, baik dari
sosok siapa nanti yang akan menduduki jabatan kepala dinas dan struktur lainnya. Iya, itu pasti, itu prioritas. Tunggu momen. Iya. Makanya jika ada penggantian kepala sekolah, ya kan? Itu perbaikan ya. Ya. Nah, jangan pula terus langsung dikomentari yang negatif. Intinya tidak ada salah satu upaya untuk membaguskan itu. Ya, intinya tidak ada jabatan yang abadi kan. Ya, semua itu kan ada masa. Ya. Ada masa. Ini kan minta maaf juga nih kan. Satu kekurangannya AC-nya terlalu dingin sehingga air AC-nya nempel ke tubuh. Itu dia, habis itu kipas angin itu nggak memutar karena apa nih? Baru ini nggak memutar ya. Baru ini nggak memutar kan hari ini kan. Panasan itu aja. Oke, itu dah. Kemudian ada lagi nih menurut ketua nih, peningkatan pariwisata dan pelestarian adat dan budaya. Itu kan banyak adat budaya kita, suku kita udah. Iya. 13 tambah. Apakah sudah berjalan baik pariwisata kita? Ya. Apakah perlu lagi tinggal? Nah, cuman enggak saran-saran ketua ini. Ya, alhamdulillah hari ini mengenai pariwisata adat gitu ya. Kabupaten Langkat merupakan salah satu kabupaten yang telah berhasil membuat perda. Oh, perda tentang pariwisata ya? Perda tentang adat. Oh, ada. Jadi mengacu kepada perda ataupun perbub yang sudah dibuat, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Ketika penyelenggara pemerintah di Kabupaten Langkat mau menjadikan perda dan perbub itu menjadi acuan untuk kebudayaan, tentunya ini semua akan menjadi menjadi pariwisata yang nantinya akan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, karena ketika karena itu memperjuangkan peraturan itu tidaklah gampang. Banyak sekali rintangan-rintangan yang dihadapi, tapi alhamdulillah hari ini Langkat punya itu, punya kekuatan hukum itu, produk hukum itu. Iya. Banyak orang nggak tahu. Ya, makanya bantu untuk mensosialisasikan. Ada peraturan bupati dan perbub tentang pemajuan kebudayaan itu kan. Jadi tahun ini kan kita ada berapa nih? 13 atau 14 etnis itu suku apa ya? 14 ya, insyaallah. Salah satu dari mana? Ya, kalau saya dari etnis Aceh dan Melayu. Oh, Aceh ya? Aceh dan Melayu. Ya. Ya, ada 2 etnis yang menjadi satu tempat di batang tubuh ini. Etnis Amal. Aceh dan Melayu. Amel. Aceh Melayu. Aceh Melayu. Ya. Begitu Aceh. Kemudian kedua, kedekatan Ondim dengan semua kalangan. Dan kita kan udah nggak ini lagi. Gimana dekatnya dia dengan mahasiswa, dengan wartawan juga. Ketua juga lah. Pengacara yang dekat dengan wartawan dari ketua. Iya, Pak Ondim itu titisan daripada almarhum Solariti. Dia adalah titisannya. Yang sangat dekat dengan masyarakat berbagai macam kalangan suku. Nah, bukti beliau adalah orang yang dekat dengan masyarakat. Pada saat pencalonan kepala daerah kemarin, hampir semua partai politik mendukungnya. Itu salah satu pembuktian beliau adalah sosok yang dekat. Jangan dukung ya masalah semua ya. Iya, satu aja ya. Iya. Semua mendukung. Ketua enggak? Tidak. Semua mendukung. Oh, saya mendengar. Itu yang gedung yang belum selesai itu ya? Iya. Saya Sibuan. Jadi jelek kayak mana pun kita harus bangga dengan suku etnis kita. Jadi teman itu gedung yang belum selesai. Oke, terlanjut itu ya. Ini terkait dengan program Kelana. Ini Kelana. Keliling Langkat ini ceritanya kan udah turun dari desa ke desa, kecamatan lain, ya kan? Menggali apa yang ada di desa itu. Jadi ketua kan nonton tayangannya. Tapi jarang kali ketua ngasih komen, cuma ngasih jempol ya, like aja ya. Kasih komentar apa gitu. Iya. Pohon di mana pengasih, mantap Bu, lanjutkan. Oh, semangat ini terus. Nah, jadi kira-kira apa pendapat ketuanya? Positifnya,
negatif pula takutnya. Bosnya minta diganti lah. Saya ada mengikuti ini berupa portal ya Kelana ini. Iya, channel ya. Channel. Kelana ya. Iya. Saya nggak tahu datangnya dari mana, tapi selalu ada di dalam saya. Oh, iya. Masuk terkirim kan, dan di beberapa grup. Ya, di beberapa grup ya. Jadi Kelana ini program yang harus didukung sebenarnya oleh kepala daerah. Pak Ondim juga harus mendukung kegiatan ini karena ini merupakan salah satu sarana publikasi. Ya kan? Ada beberapa masyarakat di Kabupaten Langkat mungkin belum sampai di beberapa desa di Kabupaten Langkat ini karena banyak desa kan. 240 desa. Termasuk kelurahan 240 ya. Ya, jadi mungkin lah seperti abang sendiri, abang belum semua kan. Kalau kecamatan mungkin 13 ya, 23 kecamatan. Tapi kalau untuk desanya belum tentu. Nah, dengan adanya sarana yang dibuat di Kelana, desa yang jauh itu dapat terpublikasi. Makanya saran saya ke abang juga sebagai produser di sini, sebagai pemilik dengan kawan-kawan juga, coba dijalin komunikasi yang lebih serius lagi nih dengan kita dengan kepala daerah atau dengan dinas PMD ya, agar nanti PMD bisa memfasilitasi dengan organisasi desa. Desa ini kan punya organisasi nih, ya. Jadi coba disampaikan. Mudah-mudahan semua desa bisa melakukan ekspos, mempublikasi potensi desa mereka masing-masing. Positif itu. Positif, sangat positif. Jadi kira-kira demikianlah ya. Habis bahan apa? Itu habis bahan. Semua dilahap ketua. Jadi kira-kira apa lagi yang mau ketua tambahkan? Apakah ada pesan-pesan untuk kawan-kawan yang belum sempat ketua hebati ini kan? Insya Allah kalau itu tadi sudah saya awali. Intinya kita berharap lah ke depan agar semua lapisan masyarakat dapat bekerja sama dan sama-sama lah bekerja untuk membangun Kabupaten Langkat. Jadi iya sesuai. Jadilah masyarakat yang cerdas, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpecah, ya kan? Jaga Kabupaten Langkat yang religi, dalam arti religi bukan milik satu agama, tetapi di situ ada berbagai agama yang ada di Kabupaten Langkat dan etnis yang ada. Itu. Jadi seperti Kelana ini harapannya ke depan, iya harus lebih kalau dapat jangan menayangkan liputan khususnya di desa itu hanya satu tayangan di 1 minggu. Kalau dapat setiap hari ini ada desa-desa, habis semua garap. Gitu kan? Jadi kesempatan kami mau nanya juga gitu nih, ada nggak nih kita untuk masuk nih kan? Kita sebagai apa ya nih? Bisa aja. Kelana nih membutuhkan sosok-sosok kayak Pak Dimas. Iya, kalau saya tidak harus masuk di dalam suatu pengurusan, tapi kan mendukung misi dan visi daripada Kelana yang sifatnya kan untuk mengekspos Kabupaten Langkat ke depan kan. Ini kan. Mana tahu kita agak-agak kepepet ya lagi nabrak tembok desa yang ini ada Pak Dimas. Iya, jadi nasihat kita buat Bang Budi yang ingin saya tanyakan di akhir daripada kita ini. Ini kan hari ini abang undang saya di kantor PWI ini ya, kantor PWI Kabupaten Langkat. Sementara abang membawa satu channel yang namanya Kelana. Apa hubungannya antara Kelana dengan PWI Kabupaten Langkat sehingga di dalam setiap liputan saya melihat ada logo PWI di situ, gitu kan? Apa hubungannya antara abang ini program Kelana dengan PWI Kabupaten Langkat? Idenya itu berangkat dari PWI itu. Jadi saya lah nih yang pencetus ide. Saya sampaikan dengan ketua PWI, didukung ketua PWI, mainkan ketua PWI, mainkan. Jadi induk kami ini sebetulnya ke PWI lah. Jadi kalau kita pun ini punya nama yang untuk PWI juga, jangan sampai kita jelek lah. Kalau jelek, ya berarti PWI juga jelek. Kira seperti itu. Iya.
artinya tetap melaksanakan tupoksi sebagai jurnalis ya. Iyalah, Yang wadahnya hari ini kita terpayungi oleh lembaga PWI, Iya. gitu ya. ada nanti yang jelek di desa itu nggak kita angkat terus kan gitu kan, kita tanya dulu kan, jurnalis seperti itu. Ya, memberi masukan. Kalau ada yang bagus-bagus baru kita angkat. Nanti salah angkat Kita terangkat. diprotes orang. Bukan berarti nggak boleh mengangkat yang buruk tadi. Tapi banyak hal yang harus kita apakan lagi supaya yang buruk itu bisa diangkat itu seperti apa. Terus jurnalis ini tidak ada dia pihak ini. Oh begitu. Jadi di dalam grup Kelana ini, ya grup Kelana ini ada beberapa orang ya, ada 4 atau 5 Iya. tim ya. Apakah tim yang lain ini juga merupakan anggota daripada jurnalis yang bergabung di PWI? Ada yang bergabung ada yang tidak. Oh, ada yang bergabung, ada yang macam tidak. ada namanya si burung atau siapa itu. Ah, Ada khusus mau ngurusi. Dia sebagai editor namanya, kameramen. Jadi dia yang ngambil nih. Di hasil kerja dia itu yang ketua tengok dia macam sekapnya. Awak hostnya dia. ah. Si burung itu Artinya memang di antara bekerja. dalam tim itu cuma abang lah yang bernaung di Iya, PWI. PWI. Ada Nah yang- kalau untuk abang sendiri nih, abang sendiri, Aduh, cerita kita sekarang gini. abang sendiri di PWI itu jabatannya apa? Jadi gini tuh, ini sebelum itu ya. Ah. Selain PWI ada juga wartawan tapi non PWI kan gitu kan. Kalau saya sekretaris. Oh, sekretaris PWI. Sekretaris PWI Kabupaten Langkat. Ya, jadi di akhir daripada diskusi kita, saya memberi dukungan tentunya secara moral. Kalaupun nanti ada material juga saya dukung ya. Intinya Belakangan kita udah nyampe. lakukan aja kegiatan apa kita ini, kegiatan yang Bisa terus berlanjut, ya. berlanjut secara berkesinambungan terus. Kalau Tadi dapat kan itu terus terang aja. Udah apa namanya? Briefing lah ya. Siapa yang tampil hari ini? Semua ada 4 orang 5 orang, semuanya bernama ketua. Awak sebetulnya nggak teringat, tapi kawan-kawan tuh, kenapa musibahnya mas? Enak orangnya. ya Jadi kalau dia ada waktu aja pasti datang. Udah Ya. habis materi pun nggak pilih-pilih dia gitu Bang. ya kalau Pasti ada gitu. Itu yang memang yang ya ditunggu. alhamdulillah hari ini kita ketemu di sini ya kan. Kenapa pada saat sebelum lebaran kan kita nggak ketemu. Nggak ketemu. Makanya tadi saya ada waktu, Tidak perlu. saya datang kemari, ya saya datang karena hari ini kan masih suasana lebaran nih, masih Muharram saya ya, ingat. bulan Muharram. Lebaran tahun yang lewat aja. Lebaran tahun ini nggak kejumpa sama ketua camat, cuma rupanya kok rezeki itu memang lewat pun lebaran nggak masalah gitu. Niat nasi lebaran walaupun jumpanya habis lebaran nggak masalah. Nah, itulah Pak Dimas ini. Jadi Ya. kita orang tua ini apalagi segini, namanya kita suku etnis ini kan. Kita kan bermacam-macam ragam suku dan etnis. Kata ada orang bilang Batak itu payah, pada kenyataannya orang Batak itu enak sebetulnya. Nah kalau pas dia Bataknya, dan kau gini-gini lagi. Orang Karo gitu juga ya kan. Orang Aceh gitu juga, Aceh apa tuh. Tapi Aceh ini luar biasa. Nah kalau aku bilang, ya kan ya, petak betul, luar biasa. Ya. Semua suku itu baik, lalu Buat suku itu untuk kebaikan. Kebaikan ya. Yang buruk. Kalaupun ada terjadi Itu oknum dari itu ya. kesilapan itu oknum. Iya. Jadi saya rasa itu aja ya. Oke, siap. Waktu kita ya, karena ini pun sudah hampir jam 5:30 6 ya. kan. Jadi kita sudahi aja pertemuan kita. Ya. Mudah-mudahan Itu Kelana nutup nih ya. Kelana dapat Eksis di terus dan maju. masyarakat dan Ya. dapat bermanfaat, dan juga kepada tim Kelana saya doakan semuanya sukses, ya makmur, Sehat. semuanya sehat, dan yang terbaik lah buat Kelana. Amin. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.